Sobat Kontan, jumpa lagi dalam Kontan Insight bersama saya Hafid Febri, didampingi sahabat saya Mas Aziz Susaini. Apa kabar Mas Aziz? Baik, Mas Hafid. Oke, podcast Kontan Insight tempat kita membahas isu-isu ekonomi dan bisnis terkini langsung dari dapur redaksi Kontan. Kali ini kita membahas fenomena kelangkaan BBM. Beberapa hari terakhir, masyarakat dibuat resah di beberapa SPBU, Pertalit dan Pertamax menjadi sulit ditemui, antrian kendaraan memanjang, bahkan di beberapa daerah disebut stok BBM kosong. Nah, di saat bersamaan rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, cadangan devisa Bank Indonesia terus tergerus. Di saat yang bersamaan, biaya impor energi dan beban subsidi BBM terus melonjak. Pertanyaannya, apakah ini hanya persoalan distribusi biasa atau ini menjadi persoalan yang lebih serius dari situ, bahwa kelangkaan ini menjadi sinyal serius. Di balik ini semua ada tekanan serius terhadap BBM di tengah lonjakan harga energi. Nah, ketika energi terganggu, tentu ini akan berdampak tidak hanya soal antrian BBM, tapi juga berdampak ke inflasi, harga pangan, industri, biaya transportasi, hingga kondisi APBN kita. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita telah mengundang sumber spesial dari luar yang akan membantu kita untuk membaca kondisi ini lebih utuh. Seperti apa sebenarnya kondisinya? Apakah Indonesia benar-benar sudah berada di ambang krisis energi? Seberapa kuat APBN dan rupiah bisa bertahan di saat harga minyak dunia terus mengalami lonjakan, dan seberapa kuat juga APBN bisa tetap menjaga stabilitas harga energi. Nah, terima kasih Mas Gede Sandra, Makasih Bang. ekonom dari Binfast Invas Bestari. Mas Gede, belakangan ini terjadi sebuah fenomena tentang kelangkaan Pertalit dan Pertamax di beberapa SPBU. Sekalian pemerintah telah menegaskan pasokan stok terkendali APBN tetap bisa meredam resistensi krisis global ini. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih serius di balik kelangkaan ini, ya kan? Bahwa di balik ini ada tekanan terhadap APBN, ada pelemahan rupiah, ada ketergantungan terhadap impor energi. Nah, seberapa serius sebenarnya ketergantungan terhadap impor ini bagi ketahanan ekonomi nasional kita? Makasih Bang. Jadi memang saya cukup setuju dengan pernyataan bahwa kita diambang krisis energi. Karena nih perhitungan kita di atas kertas saja, akibat Selat Hormuz ditutup ini pengaruhnya terhadap impor BBM kita itu sekitar 25-35%. Itu terdiri dari kita kan impor dalam bentuk crude-nya langsung dari negara-negara Teluk. Kemudian kita impor BBM dari Singapura. Nah, masalahnya Singapura 45% crude-nya juga dari Hormuz juga gitu. Yang tadi dibilang kita sempat diskusi bahwa sudah terjadi kenaikan harga yang gila-gilaan di pasar spot. Itu bukti bahwa di sumbernya sudah langka. Nah, gitu. Jadi memang kita ini sebenarnya pada sebuah kondisi di mana ketergantungan ekonomi kita terhadap BBM itu sudah sangat akut dan susah sekali kita nggak bisa kemana-mana lagi sebenarnya. Kita harus segera mengganti strategi kita karena dulu misalkan saya sedikit data ya. 2004 itu 22 tahun yang lalu itu kita kebutuhan BBM kita cuma 1,1 juta barrel. 2014 10 tahun kemudian naik jadi 1,5 juta barrel per hari konsumsi ya. 2026 dia sudah 1,7 juta barrel per hari gitu. Jadi memang dampaknya terhadap perekonomian juga sangat signifikan. Sementara produksi dalam negeri paling hanya separuhnya ya, 600.000. Kita kalau produksi 600.000. Jadi struktur kita sebenarnya kita cuma bisa produksi 600.000
sementara kita pakai BBM 1,6 6. atau 1,7, bayangkan. Itu per hari tuh. Jadi sebenarnya kapasitas kilang kita tuh 1 juta, Bang. Ya. Cuma crude kita nggak nyampe kapasitas, cuma 6.000. Jadi kita tetap harus impor crude. Ya. Nah, masalah impor crude ini lah yang dari Timur Tengah sana. Kita katanya sudah ningkatin kapasitas Balikpapan apa segala macam, tapi tetap perlu crude gitu kan. Tapi masalahnya memang pasokan crude. Produksi crude kita itu emang cenderung menurun, dan yang banyak itu apa? Gas. Yes. Ada Masela, ada di mana. Jadi memang kita harus benar-benar berpikir ulang tentang ketergantungan kita kepada BBM, dan memang kita mungkin harus mengambil jalan di mana ketergantungan kita terhadap kendaraan yang berdasarkan BBM ini harus dikurangi dengan jalan pembuatan sistem transportasi massal. Transportasi publik Harus gitu jalannya. Salah satu solusi ya. Saya menghitung nih kan, coba deh misalkan kita bangun di 9 kota yang paling padat lah ya. Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, Makassar. Saya hitung ternyata persis kita bisa menghemat itu BBM itu 35% juga. Jadi sama dengan shortage akibat Selat Hormuz ini. Seandainya kita sudah punya infrastruktur transportasi publik yang memang nggak cuma MRT, LRT sampai BRT-nya ada feedernya, pokoknya. Jadi orang-orang jadi sudah nggak perlu lagi pakai kendaraan apa segala macam, itu turun juga 35%. Jadi sebenarnya impas nih. Modalnya cuma 450 T untuk seluruh di 9 kota itu. Ya, infrastruktur untuk bangun apa segala macamnya lah. Transportasi publik Dan tadi ya. sebenarnya yang dihemat dari pembangunan MRT itu kalau udah jalan dalam setahun 160 T. Jadi 3 tahun impas. Gitu. Jadi ini investasi sosial di mana kita bisa menghilangkan ketergantungan kita terhadap, ini kan kalau motor itu kan lapar bener dengan Betul. Iya. BBM gitu loh Bang. Nah, dan memang katanya ada pilihan, kita bisa juga beralih juga ke listrik gitu kan. Tapi di listrik kan juga ternyata ada banyak isu lingkungan apa segala macam. Tapi itu kan opsi jangka menengah dan jangka panjang ya. Jangka menengah lah 2-3 tahun lah ya. Sementara kondisi saat ini kita benar-benar dihadapkan pada krisis energi global, bahkan CEO Chevron misalnya sudah memperingatkan bahwa dunia sedang menuju ambang krisis global. OPEC juga sudah memangkas produksi turun ke level terendah bulan April kemarin. Ini terjadi seiring dengan negosiasi dua negara yang tengah berkonflik ini, Amerika Serikat dan Iran, yang nampaknya belum juga menemukan kata sepakat. Masih ada perbedaan jurang yang besar di antara kedua negara, sehingga lagi-lagi ancaman blokade di Selat Hormuz yang menjadi perlintasan 1/5 minyak dunia ya, ini masih belum akan mereda. Artinya ancaman krisis energi ini masih sangat besar. Bahkan hari ini harga minyak jenis Brent itu sudah $104 per barel. 104 ya? 104 ya. Kalau misalnya konflik ini terus berkepanjangan, harga minyak dunia diprediksi bisa tembus $115 per barel. Dan bukan mudah bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak untuk mendapatkan pasokan minyak dunia. Sekalipun mendapatkan mungkin dengan harga yang mahal karena rupiah hari ini sudah berapa? 17.500 17.500. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, artinya apa? Artinya biaya impor minyaknya juga semakin mahal. Ketika biaya impor minyaknya makin mahal, berarti beban APBN untuk mensubsidi Pertalite, Pertamax juga ikut disubsidi ya. Itu juga kan makin besar. Ada tekanan fiskal, ada risiko di situ. Nah, sebenarnya kalau melihat ini seberapa besar artinya? Tadi Mas Gede bilang bahwa produksi crude dari sumber-sumber minyak di Indonesia di dalam negeri belum bisa mencukupi, kapasitas kilang walaupun sudah ada penambahan juga masih belum bisa mencukupi. Artinya tetap ada kerentanan terhadap daya tahan energi kita. Seberapa besar kerentanan itu? Iya, ini sangat berbahaya kan. Misalkan dibilang kita punya cadangan cuma kemarin karena Balil sampai 20 hari ya, berapa? 30 hari. Nah, 20 hari. Jadi seandainya kita ini mengganti impor crude-nya misalkan dari Afrika, Nigeria, Angola atau Brasil, Amerika, itu masih makan waktu 45 hari. Nah, jadi gimana? Cadangan kita tinggal 20 hari. Tinggal 20 hari ini membawa ke sininya 40 hari. Nah, itu maksudnya ada gap di situ tuh. Jadi emang agak riskan ya. Jadi emang ini kan saya juga lakukan sedikit simulasi nih. Misalkan ini ditutup 30 hari lagi. Ini kita defisitnya itu 8 juta barrel. Kalau kita Hormuz tutup 60 hari, defisit bertambah menjadi 16 juta barrel. Ini udah mulai antrian pas ini di SPBU. Inflasi itu udah 2-3%. Tapi kalau sampai 90 hari, 3 bulan, wah
24 juta barrel kita defisit. Hmm. Ini udah pasti krisis. Krisis ya. Pasti krisis yang memang Nah, tadi kan ACP katanya di level 104 ya. Ya, yang Brent. Nah, kalau 104 ini bertahan 30 hari, itu beban APBN itu memang ada di sekitar 40 sampai 80 triliun. Ini masih Iya. cukup rendah. Tapi bila ini sampai 60 hari, itu ACP akan naik 120. Oke. Pasti. Hmm. Dan itu beban APBN naik di 180 T Hmm. tambahannya. Kalau 90 hari yang tadi itu, ini ACP akan di 150. Hmm. Dan kalau itu yang terjadi, beban APBN sampai 350 T dan itu defisit kita udah lewat 3%. Kemungkinan 3 sampai 3,7%. Hmm. Kalau 3 bulan nih bertahan Iya, nih. Ya. Jadi Defisit ya. resiko fiskal sangat tinggi. Kira- Jadi kita punya waktu sangat rentan, 3 bulan. Hmm. Nyari minyak 45 hari. Cadangan kita 30 hari. Nah, Mas Gede, ini kan kita bicara soal APBN. Hmm. Nah, kita juga perlu bicara soal keuangan Pertamina. Hmm. Nah, ini yang belum pernah kita ulas ya. Seberapa kuat dia menahan harga minyak dunia yang terus melonjak, sementara dia membelinya pakai dolar, jualnya rupiah. Betul. Nah, ini yang jadi Iya. problem di industri energi kan, karena memang barangnya barang internasional. Hmm. Sekarang rupiah 17.500, Hmm. ya dia harus menyiapkan dolar. Nah, Nah, sementara kita tahu di minggu ini BI sudah memperketat pembelian dolar. Hmm. Nah, ini seberapa parah ini? Pertamina harus bisa menyiapkan uang kalau misalnya ini terus naik kan Karena harganya. Pertamina juga sudah ngasih keterangan kan bahwa harga keekonomian Pertamax itu sudah berapa? 17.000 per liter yang sekarang Yang masih Pertalite 16 ya. yang sekarang masih ditahan 12.000 per liter Pertamax. Ya. Artinya kan ini nggak tahu ini skemanya. Artinya tentunya Pertamina tidak menaikkan harga Pertamax atas instruksi pemerintah kan. Pasti. Nah, cuman apakah karena kita tahu Pertamax kan bukan BBM subsidi. Iya. Apakah pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina yang tidak menaikkan harga Pertamax atau beban tersebut ditanggung Pertamina? Ini yang belum jelas kan? Karena setahu kita harga BBM penugasan atau harga BBM subsidi itu hanya 2 jenis kan, Pertalite dan Solar. Ya, solar. kan? Tapi faktanya sejauh ini Pertamax itu tidak mengalami kenaikan. Kita lihat sekarang Dexlite, Ya, terus sudah hampir 30.000 Turbo ya, ya. Pertamax Turbo luar biasa lonjakan kenaikan ya, sudah hampir 30.000 per liter. Artinya kan ya selain risiko APBN, risiko juga bagi keuangan Pertamina tentu. betul. Udah kusut ini ya, kayak kelihatannya ya. Ini yang jadi memang kalau GDP ini yang lebih Hmm. bahaya lagi kalau itu benar sampai 90 hari, Oke. itu penurunan GDP kita bisa minus 1,2 sampai 2,5%. Oh. Jadi emang drop. Ya kalau cuma 30 hari nih perangnya nih, Nah, itu turunnya paling 0,5%. Jadi sekarang kita anggaplah 5,6, nanti tinggal 5,1 nih kira-kira nih di Oke. semester berikutnya. Ini udah memang saya ada diskusi dengan teman-teman ekonomi yang senior juga, mereka melihat kuartal kedua ini agak susah Agak karena susah ya, emang Bang. efek perang itu sudah nggak bisa. Emang kan terutama ada namanya indeks PMI juga sudah drop di bawah 50 Iya. selama 9 bulan terakhir dia 49 iya, kemarin. dia 49 sekian, dan kita lihat credit growth juga ternyata tidak bisa melewati 10 ke atas persen. Ya. Kembali di level 9%, dia nggak beranjak bulan Maret kan. Iya. Jadi emang daya beli juga ternyata emang drop setelah kuartal pertama itu. Jadi memang kemungkinan kalau situasinya masih kayak gini, GDP growth juga bisa dikorbankan. Makanya pilihannya berat ya buat pemerintah. Artinya di satu sisi risiko fiskalnya sangat besar. Yes. Tadi potensi defisit APBN ketika pemerintah tetap memutuskan pemberian subsidi di tengah lonjakan harga energi bisa memicu defisit APBN hingga 3,7%. Tapi di sisi lain ketika misalnya pemerintah menghapus subsidi, risikonya Dan menaikkan harga BBM subsidi, risikonya tentu mengancam daya beli masyarakat. Daya beli, Nah. pertumbuhan juga turun. Iya, artinya bagaimana skema terbaik untuk menyelamatkan perekonomian ini? Di satu sisi pemerintah tentu berkepentingan menyelamatkan daya beli sebagai salah satu mesin pertumbuhan, tapi di sisi lain ada risiko fiskal yang sangat besar yang harus ditanggung pemerintah. Pilih menyelamatkan
masyarakat atau pilih menyelamatkan APBN. Iya. Itu kan Iya kan? gini Mas Gede, kalau APBN kita kuat sebenarnya nggak ada masalah kan sebenarnya. Artinya kita masih bisa cover lah gitu. Nah persoalan ini kan ada di struktur APBN kita nih, yang harusnya kalau misalnya oke lah, harga naik minyak, kalau dia masih bisa supply dengan APBN itu kan gak ada persoalan. Artinya Pertamina nggak menaikkan harga kan gitu. Nah persoalannya kan ada di hulu nih, ada di APBN-nya. Nah ini kan tugas berat bagaimana meracik APBN ini. Persoalannya APBN juga lagi payah ya. Sebenarnya APBN kita ini juga agak sedikit hoki nih. Karena apa? Karena ada pertama batu bara. Karena kan windfall itu. windfall. Oke. Begitu harga minyak naik 100, Nah, dia batu ikut bara ya. ikut nih, naik 10%, 15%. Dan naiknya cuma batu bara kan, kalau batu bara naik, royalti naik. Ya. Apa PPN, apa PPH badan, PNBP, trade devisa. Berapa itu Mas Gede angkanya? Ini saya langsung simulasi nih. Ya. Misalkan gini, misalkan harga ICP-nya 80, Oke. kurs 17.000, itu coal itu akan naik 15%. Oke. CPO naik 10%, nikel naik 8%. Akhirnya simulasinya defisit APBN di level 2,8 sampai 2,9%. Oke. Nyaris. Nah, ini simulasi pertama. Dengan ICP 80. Nah, sekarang ICP-nya cepet nih. Nah, ICP 100 sekarang 100, ya kan. ya. Kursnya naik 17.300. Ya. Mirip lah ya sekarang. Mirip. Kan? Coal ini naik 25%, bener sih ini. Oke. CPO naik 20%. Oke. Nikel naik 15%. Defisit bertahan di 2,9 sampai 3%. Oke. Tapi udah mentok. Di akhir tahun pasti mentok nih. Kalau masalahnya kan kita nggak tahu nih perangnya Sampai kapan? Sampai ini kapan? kan, Ya, kalau Kalau SCD 100 kan cuma 30 hari harinya. betul, kan? betul. Kalau nambah lagi harinya kan. Ya. Misalkan nih skenario paling buruk C. Harga SCP-nya 120 sampai 130. Oke. Kursnya 17.500. Nah, udah hari ini. Sudah 17.500 sudah. Sampai 18.000 nih saya buatnya nih. Nah, defisitnya bisa sampai 3,5 sampai 3,8. Nah, ini yang dibilang hokinya nih. Yang dibilang? Yang hoki. Karena ada windfall. Hoki tadi opsi masih 2. di skema 1, Ini skema ditahan. 2. Oh, ditahan karena ada Sudah segini ditahan. Oke. Sudah Jadi, segini ditahan ya. Iya. Seandainya nggak ditahan oleh batu bara sawit Iya, nikel, artinya dari 80 ini udah jebol. Enggak. Udah 3% nih. Kira-kira gitu lah. Dari simulasi ini kayaknya yang paling mendekati realitas kondisi ekonomi saat ini yang simulasi terakhir ya. Di saat rupiah sudah menyentuh angka 17.500. Iya. Tapi SCP-nya belum SCP-nya nih. kan SCP baru belum. 100. Hanya ada potensinya, kemungkinan besarnya ICP bisa menyentuh situ loh. Kenapa? Karena sampai hari ini kan belum ada tanda-tanda bahwa konflik geopolitik Selesai. di Timur Tengah ini Selesai. akan berakhir. Iya. Hormuz ini menjadi sengketa. Tuntutan Iran ini sampai per hari Minggu kemarin ditolak mentah-mentah oleh Trump. Ya. Salah satu tuntutannya menghentikan konflik di semua wilayah termasuk Lebanon. Iran menuntut dana kompensasi atas kerusakan perang. Iran menuntut diakuinya kedaulatan dia atas Selat Hormuz. Trump menolak mentah-mentah dan menegaskan bahwa gencatan senjata di ujung tanduk. Artinya apa? Statement ini menunjukkan bahwa konflik ini belum ada kata berakhir nampaknya dalam waktu dekat. Makanya ketika konflik ini berlanjut, bahkan ada kemungkinan bisa menjalar ke negara Timur Tengah. Karena Uni Emirat Arab itu diam-diam juga sudah melancarkan serangan ke Iran. Ya. Karena di saat sebelumnya Iran juga sudah lebih dulu kan melancarkan serangan rudal ke Uni Emirat Arab. Artinya negara produsen penghasil minyak di Timur Tengah sekarang ini sedang tiarap semua nih kan. Apalagi ketika mereka masuk dalam pusaran konflik regional. Wah, akan makin kacau. Nah, lagi-lagi nih, dampaknya bukan cuma ke Indonesia, tapi ke hampir semua negara. Termasuk Indonesia yang sebagai negara net importir minyak, kan? Net importir minyak loh. Kita ini besar sekali. Tadi di awal digambarkan dari kebutuhan 1,6 juta barel per hari ya. Yang kita hasilkan cuma 600.000, Yes. ya kan? Baik produksi sumur minyak, kapasitas kilang kita itu masih di bawah kebutuhan konsumsi. betul. Artinya apa? Akan masih banyak devisa keluar untuk mendatangkan minyak yang harganya sudah selangit. Betul. Ya kan? Nah, makanya perlu nggak pemerintah untuk lebih serius melakukan
reposisi anggaran Hmm. demi meminimalisir risiko fiskal. Hmm. Karena kebutuhan untuk mengalokasikan anggaran subsidi BBM ini kan semakin besar. Iya. Artinya harus ada yang dikorbankan dong, misalnya untuk anggaran-anggaran yang menelan anggaran, program-program yang menelan anggaran besar. Ya. Hmm. Perlu nggak reposisi anggaran, penghematan di sana sini? Masih ada nggak ruang pemerintah melakukan Masih. penghematan anggaran? Atau utang lagi? Atau misalnya opsinya utang. Iya. Karena utang kita tahu data terakhir itu udah 9.000, hampir 10.000 loh. 10.000 ya. 10.000 Total triliun. ya, total ya itu ya. Total. Wah, hampir 10 Dalam dan luar negeri ya. 10.000 triliun rupiah. Itu sama korporasi juga, itu kan dihitungnya kan total kan, Seluruh ya kan, seluruh Swasta kan, dan swasta juga ya. pemerintah. Ya emang agak ini ya, agak apa namanya? Kalau ngelihat dari simulasinya Mas Gede tadi ya, itu kan ICP-nya masih terus naik nih, Iya. Terus ya kan, terus naik. naik. Ya walaupun juga kita nggak tahu ya, apakah batu bara atau minerba itu kan banyak di apa namanya, kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap batu bara. Ya pasti dia akan turun lagi. Ya ini jadi ancaman juga. Ancaman gitu. juga. Masuk CPO juga gitu. CPU juga gitu. Nah itu gimana analisisnya Mas, supaya apa namanya, dibilang hoki karena kita Jadi- penghasil batu bara gitu. Jadi memang keuntungan tambahan dari yang tadi batu bara, sawit, nikel itu kalau dalam timbangannya terhadap beban yang akan ditimbulkan oleh harga BBM dan minyak itu cuma membantu 40% aja. Artinya 40% ya? Iya. belum bisa mengimbangi ini ya. Belum bisa mengimbangi. Masih kalau harga naik terus dia akan seperti itulah komposisinya. Jadi dia nggak bisa mengimbangi karena kan misalkan katanya ada banyak daftar yang mengkategorikan Indonesia negara yang paling kurang terdampak. Katanya kan, Iya. kan yang paling kurang terdampak Malaysia ya karena Malaysia net eksportir. Yes. Kita walaupun net importir, kenapa dikategorikan dekat ke Malaysia? Itu karena kita punya yang tadi itu, yang tadi bilang hoki itu ada Oh batu bara. mereka istilahkan sebagai shock absorber. Jadi bisa menyerap shock tapi ternyata tadi nilainya cuma sekitar 30-40% dari Oke. total shocknya aja. Dan kita masih harus melakukan langkah-langkah terobosan. Nah, apa? Nah, sebenarnya Bang, kalau dalam kondisi-kondisi ini kan kondisi kahar ya namanya. Kondisi yang apa namanya, kayak misalkan Barito juga ada bilang ini kondisi kahar. Betul. Dia nggak bisa lagi. segala Nggak bisa macam lagi. ya. Jadi kan sebenarnya dalam ekonomi itu kalau dalam kondisi-kondisi kahar atau krisis itu kita bisa saja mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa melewati defisit misalkan kayak COVID kemarin ini gitu kan. Jadi dinaikin defisitnya. Betul, yang kan tadi katanya ada 3,8 ya. Kita buatnya peraturannya sampai 4. seperti COVID kan. Kira-kira dalam ekonomi masih ada tuh peluang kayak gitu karena situasinya emang kahar. Krisis nih. Masalahnya kan dia tidak mau mengakui bahwa ini kahar kan. Nah, tapi kan ada peluang ke sana. Cuma kan tidak mau mengakui bilangnya 3% terus. Betul. Kami akan komit 3% terus. Nah, Optimis ya kalau kan. dia mau di situ, dia benar tadi Abang, harus ada yang dipotong-potong. Harus ada yang dirapikan nih. Anggaran-anggaran yang kelebihan-kelebihan. Ya saya setuju, misalkan Kopdes Merah Putih. Itu kan kemarin saya dapat laporan dari teman-teman di kontraktor itu. Contohnya aja, ini pembangunan fisiknya aja. Itu kan anggaran 1,6 M. Ternyata kata mereka tuh yang mereka pakai cuma 800 juta Bang. Lalu kemana Berarti separohnya? marginnya besar juga tuh. Besar. Dan saya hitung nih dengan 80.000 Ya. Koperasi. 64 T. Lumayan kan? Nah, tadi aja kita defisitnya 80 T, 100 T itu akibat dari segala macam situasi kahar ini kan. Ada yang kita buang-buang dengan nilai segitu, bukan buang sebenarnya, tetap ke orang, tapi kan fungsinya gitu kan. Secara ekonomi politik ini buat siapa gitu sebenarnya. Iya. Jadi masih banyak pos-pos yang bisa kita rampingkan juga sebenarnya. Misalkan MBG, kita buat lebih targeted lah. Janganlah kasih ke sekolah-sekolah swasta yang internasional ya. Internasional, bro, itu udah makannya udah berkali-kali bergizi daripada yang lokasi kira-kira. Jadi gitu. yang di 3T aja. Tuh. Itu lebih punya Kalaupun apa? ada yang di tengah kota juga yang punya harus manfaat. yang SDN banget lah. Betul. Sekolah negeri banget yang memang harapan rakyat kita gitu. Iya. Artinya memang pemerintah dalam kondisi di bawah tekanan krisis energi ya. Jangan juga terlalu jor-joran membelanjakan APBN. Mana pos yang masih bisa diefisienkan, maka itu harus dilakukan. Karena memang kita APBN ini bakal banyak deh tersedot untuk mensubsidi
bahan bakar minyak bersubsidi Yes. ini, soalnya secara politik Prabowo sudah memutuskan tidak akan ada kenaikan tadi kan sampai akhir tahun. Artinya di balik instruksi tidak ada kenaikan ini akan ada kenaikan beban APBN untuk mensubsidi harga, ya kan? Itu di struk pertalite berapa tuh, Jis? Disebut kan? Disebut. Berapa Jadi beban subsidi pemerintah? 6.000 6.000 per liter. per liter. Segitu terus naik Iya. terus. Iya, artinya dari harga pertalite 10.000 pemerintah mensubsidi 6.000, bukan angka yang kecil. Belum Per pertamax. liter loh itu. Oh iya, per liter. Belum pertamax. Pertamax 12.000, harga keekonomian Iya. katanya sudah 17.000. Ya. Berarti yang 5.000-nya juga disubsidi. Ya. Entah oleh pemerintah Entah oleh atau pemerintah. Pertamina. Ya. Kita Atau ditalangin dulu sama iya. Pertamina, baru reimburse kan gitu. Ya, ini masih misterius nih buat kita ya. Kita belum bisa mengulik sejauh itu karena Pertamina juga belum ngasih Belum open. statement yang jelas. Belum ada Betul. yang Apakah selisih harga Pertamax ini dikompensasi Iya. pemerintah atau mereka tanggung sendirian? Iya. Rasanya kalau mereka tanggung sendirian bakal berdarah-darah. Iya. Persoalannya, kalaupun misalnya APBN sanggup untuk mensubsidi, sekalipun lonjakan harga minyak dunia tembus sampai 115 Iya. dolar per barel. Persoalannya apakah barangnya tersedia di pasar global? Yes, betul. Kan? Satu lagi Mas Gede. Di negara-negara lain itu kan sudah menaikkan harga. Sudah. Ya kan? Hmm. Kok kita tidak melihat nih? Batasi. Tidak melihat ada chaos. Hmm. Ya, oke lah WFH di Filipina jadi 3 hari, ya kan? Hmm. Ada di negara-negara lain. Nah, di Australia udah harga minyaknya udah dilepas gitu ke pasar. Oke. Nah, Nggak ada chaos. nggak ada chaos, nggak ada persoalan. Karena mungkin struktur ekonominya bagus. Bagus. Mungkin ya kan. Nggak ada nanti kita. Nah, persoalannya kalau di kita lepas semua harga BBM, pasti chaos. Nah, Saya bisa iya. pastikan itu pasti Iya. chaos. Iya. Belum. Sejarah kita selalu kayak Iya, gitu. selalu begitu. Makanya di persoalan BBM Iya, itu jadi ditahan benar, iya, ditahan betul. iya, di zaman SBY kan beberapa Pengen kali ditahan menaikkan daripada harga BBM chaos. iya. Nah, persoalannya misalnya bener-bener- Waktu Jokowi, iya. Chaos. Chaos. Lumayan lah itu chaos. iya. Nah, tapi apa? Kita bukan menakut-nakutin. Iya, iya, iya. Artinya ini warning buat pemerintah bahwa tekanan energi ini bakal semakin serius kok. Ya. Misalnya kan bakal semakin serius. Menekan menekan APBN dan menekan perekonomian kita semua Betul. secara keseluruhan, Betul. ya kan? Belum Nah, kita bicara iya. LPG, Mas. Nah, LPG juga naik, Mas. Iya. Masalahnya Pasti. naik. Nah, itu kan kita semuanya impor LPG itu. iya, yang 12 kilo aja udah 200 berapa? Nah, udah naik, Kan Mas, ada yang 12. kenaikan, Yang 3 kilo pasti naik. Makanya kemarin ada rencana konversi kan, CNG. CNG. Nah, tapi harus bangun infra dulu itu. Itu dia. Nah, tadi menarik Mas Gede singgung. Artinya sebenarnya walaupun telat, ya setidaknya tetap harus dipikirkan dari sekarang. Setuju. Misalnya memperkuat layanan transportasi publik. betul. Lalu yang sudah dirintis di era Jokowi itu kendaraan listrik, Iya. ya kan? Hmm. Kemudian penguatan energi terbarukan, ya kan? Nah, setidaknya mungkin ke depan pemerintah harus lebih serius ya Serius. terhadap program-program ini Iya. demi mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dunia. Betul. Ya enggak? Artinya memperkuat ekosistem kendaraan listrik, pengembangan kendaraan publik dan energi terbarukan, Harus. ya kan? Hemat energi, Mas. Kalau perlu saya ekstrimnya nih. Heeh. Ekstrim banget nih. Hmm. Nuklir. Nah, Diaktifin untuk suplai kendaraan listrik kita. iya. Nah, Udah ada kajian ya sebenarnya kita sebenarnya. ekspor aja. Ekspor aja ya. Kita udah nggak perlu lah kira-kira Iya. gitulah. Nah, satu Apa lagi nih, Mas Gede. Nuklir. Persoalan harga tarif listrik. Hmm. Hampir 60 sampai 70% pembangkit listrik kita kan batu bara nih, ya kan? Dan juga masih ada diesel. Nah, kena Nah, juga itu BBM tuh. kena kan? Kena juga. Jualnya rupiah lagi nih ke kita. Belinya dolar. Belinya dolar pasti. Nah, pasti Nah, itu tuh krisis. seberapa penting sebenarnya energi, Mas, buat ya, ekonomi kita gitu. Ini persoalan ini kan harus dituntaskan dulu nih. Kita pilih-pilih dulu nih energi, kita beresin dulu. Hmm. Nah, baru nih negara kita ekonominya sehat nih. Kan persoalan kita selalu energi ya, dari tahun ke tahun ya. Tahun. Ya. Energi itu fondasi seluruh industri kita yang bernilai tambah paling tinggi itu manufaktur contohnya. Oke. Itu dasarnya pasti bahan bakunya gas lah, Nah, listriknya dari batu bara lah,
Tadi mungkin ada gensetnya pakai diesel, Iya. sebuah pabrik yang menyerap ribuan tenaga kerja, itu kayak gitu strukturnya. Jadi kalau ada masalah dalam energi, ya otomatis sektor terbesar kita, sektor manufaktur itu bisa goyang, dan memang potensi PHK tadi misalkan 2,5% minus pertumbuhan ekonomi, ya kalikannya dengan 400.000, 1 juta. Iya. Udah 1 juta orang lepas gara-gara harga minyak Hmm. naik tadi 130, 140 itu. Jadi memang kita harus memperhitungkan banget bahwa oil shock ini memang kalau di dunia internasional dia sudah memicu namanya fenomena ekonomi namanya stagflasi. Stagflasi. Ya, Oh, oke. ini mirip dengan periode tahun 70-an di mana terjadi oil shock juga. Hmm. Kan tahun 70-an awal kan terjadi stagflasi sehingga mengakibatkan sistem ekonomi di Eropa dan di Amerika juga ikut bergeser, membuka diri. Kan awalnya mereka welfare state nih. Oke. Begitu lebih terbuka, lebih kepada liberal lah. Dan melepaskan aturan semua kepada pasar waktu itu, dan mulai perusahaan diprivatisasi, mulai diliberalisasi pada era itulah oleh Thatcher waktu itu. Setelah itu adalah Ronald Reagan. Itu kan era tahun setelah pasca krisis energi, dan sekarang ini terjadi lagi dan terjadi stagflasi lagi. Oke. Jadi ekonomi stagnan tapi inflasi terkerek. Nah, karena kan pasti krisis oil ini udah pasti inflasi. Oke. Karena pengangkutan, freight, tanker semuanya. Dan ini juga kita kan juga mau nyari minyak di tempat lain nih. Betul. Di Afrika, di Brazil. Itu kan lebih panjang lagi, Mas. Dan Amerika ya? Amerika itu jauh lagi kan. Lebih jauh lagi ya? 50 hari, 45 Oke. hari. Biaya freightnya kan berkali-kali lipat. Nah, makanya sarannya sebaiknya kita memperkuat ikatan kita sama Malaysia dan Brunei. Oke. Ya gitu. Bukan apa-apa, karena dekat kan sumber minyaknya. Dan kita punya kesamaan ras. Lu tolongin gue dulu lah gitu. Dua negara ini udah net ekspor ya? Net Iya. eksportir minyak ya, Brunei dan Malaysia ya? Iya, kalau Brunei pasti, dan Malaysia kan emang net eksportir. Bahkan di Malaysia dia juga di Malaysia di Masela. Masalah. Si Petronas juga sudah main. udah masuk. Betul. Jadi kita dekat banget nih. Iya. Jadi seandainya kita bisa lebih aktif berdiplomasi energi ini, nggak usah nyari jauh-jauh. Rusia kan katanya diembargo segala macam. Betul. Malaysia. Jadi soal kita dapat minyak dari Rusia itu sebenarnya juga Respon politiknya tinggi. pertama respon politik, dan juga itu juga mustahil ya untuk supaya masuk, dan itu terlalu lama. Ya kan saya dengar Transportasi. informasinya kan Kanda Balil dapat kontrak 150 juta 150 juta. barrel. Betul. Itu katanya kebutuhan 25% dari kita. Bener, itu memang nilainya segitu gitu. Ya. Tapi masalahnya bisa nggak nyampe sini gitu. Iya, oke. Jadi masalahnya bisa nggak sampai sini kan gitu kan. Iya. Dia harus lewat lautan Pasifik yang banyak penghalang militer Amerika gitu loh. Gimana coba? Dan kita udah declare bahwa mau beli dari Rusia, jangan-jangan nanti Amerika nggak suka ya? Mungkin sudah dilihat nih mana kapalnya kan, dia udah Sama- ditungguin gitu. Sama rencana impor minyak dari Amerika itu nggak tahu realisasinya sampai sejauh ini udah sampai mana. Ya itu kan waktu Prabowo ke sana kan. Iya. Itu ya waktu ada perjanjian Iya, dagang perjanjian internasional tarif sudah ada itu. seperti itu juga sejauh mana? Laporannya mana? Sampai sekarang belum ada kayaknya ya Belum, Mas. info terbaru dari pemerintah terkait Belum. realisasi impor dari Amerika, impor minyak Amerika. Belum masuk ke Indonesia, karena mungkin ya itu tadi Mas Gede bilang Kok udah jaraknya. tiba-tiba minta ke Rusia? Iya, tiba-tiba minta Amerika. Nah, iya. Ah. Mau yang mana lo gitu? Oh iya betul. Nah, kan enggak malas juga nih orang artinya ini Amerika. menunjukkan bahwa Lokasi memang Iya. sekarang negara kayak berebut kan, kayak berebut sumber pasokan Betul. di tengah kekacauan ini loh, krisis global ini. di tengah kacau. Ya, karena yang minta ke Amerika mungkin bukan cuma Indonesia, Yes. ada banyak negara lain. Oh, Itu jangan-jangan dia juga nggak mau jual, Mas. Nah, Iya dong, kan Iya. dia untuk mempertahankan Iya. ketahanan energi dia. dia pilih menahan kan. Iya. Yang minta ke Rusia juga pasti ada banyak. Yang menahan misalkan Cina udah menahan, dia udah melarang ekspor. Oh iya, udah melarang kan? udah melarang ekspor Iya, ini. India udah melarang ekspor produk BBM. Kita banyak impor BBM dari India juga. Menarik tadi ya. Artinya Indonesia perlu melirik Malaysia dan Brunei sebagai salah satu sumber pasokan. Ada nggak Mas datanya berapa sebenarnya kita bisa dapat dari dua negara ini? Nah, itu ini kan belum ada. Belum ada ya, karena kita juga belum pernah. Perkiraan. Ya. Kira-kira mampu nggak misalnya dua negara ini memenuhi kebutuhan Betul. Indonesia? Kalau mampu Belum bisa, hitung. Karena memang mungkin itu. mereka juga punya kontrak jangka panjang. Nah, itu dia benar. Atau ada nggak yang dijual di pasar spot, berapa banyak? Itu Iya. kan Iya. sangat teknis untuk bisa Yes.
memantau cadangan minyak suatu negara gitu dan bisa bertransaksi. Selama ini mungkin lari ke Singapura semua nggak ya? Iya, jadi kan di Dari Singapura itu, tuh kan Malaysia. pengepul ya. Kita belinya kan jual beli transaksi di situ. Apa dia merasa lebih enak jual ke Singapura gitu kan daripada ke kita? Misalkan menjual ke kita karena apa nih? Iya, iya, Itu iya. kan politik, artinya kan diplomasi segala macam. Dan Mungkin itu harus perlu lebih aktif. Ya harus dilakukan ya diplomasi kedua negara itu ya. Harus cepatnya, bukan lagi secepatnya, karena kita udah nunggu 50 hari minyak datang, gimana orang cadangannya katanya 30 hari, ya berapa tadi, 25 hari. Itu yang rame itu ya cadangan kita 20 hari, sementara mendatangkannya ya itu tadi 45 sampai 40 hari sampai 45 hari. Ya 35% Kosong. kita tertahan kan. bertahan gitu. Emang agak berat ini persoalan minyak ini udah kusut. Kusut, ini paling kusut dari dulu ini. Oke, Sobat Kontan, Siap. menarik sekali ya pembahasan kita hari ini, bahwa persoalan BBM ini bukan persoalan ada potensi kelangkaan yang bisa memicu antrian, Ya. tapi ada persoalan jauh lebih besar, yaitu ketergantungan kita yang sangat besar terhadap impor minyak dunia, pelemahan rupiah, dan beban subsidi APBN yang akan semakin besar. Ya. Dan ketika harga minyak dunia ini terus mengalami lonjakan, artinya apa? Tekanan terhadap perekonomian kita juga akan semakin berat. Pertanyaannya, seberapa siap Indonesia menghadapi krisis energi ini? Karena ancaman krisis energi ini diprediksi masih akan berlarut-larut. Soalnya kita tahu di pusat konflik geopolitik sana antara Amerika dan Iran, sampai sejauh ini belum ada kata sepakat untuk berdamai. Ya. Bahkan kesepakatan gencatan senjata itu juga sudah di ujung tanduk. Artinya apa? Suatu waktu bisa pecah lagi perang yang lebih dahsyat. Dan tentu Selat Hormuz akan menjadi semakin tidak pasti. Dan ketika selat yang menjadi perlintasan 1/5 minyak dunia ini dipenuhi dengan konflik, maka pasokan minyak dunia juga akan semakin sulit. Dunia akan benar-benar berada di ambang krisis energi. Dilalah Indonesia sebagai negara net importer minyak juga akan menanggung risiko yang tidak kecil. Kita akan berebut dengan banyak negara. Sekarang banyak negara mungkin berburu ke sumber-sumber pasokan minyak. Kita lihat dan harganya udah lelang, Mas. Kita lihat belakangan ini seperti apa upaya pemerintah kesana sini kan, ke Amerika, ke Rusia. Prabowo bela-bela terbang ke Rusia ketemu Putin. Sampai sejauh ini juga kita belum mendengar ada realisasi konkret minyak Rusia sudah tiba di Indonesia. Belum ada. Itu sudah berapa pekan kemarin Prabowo pulang dari? Udah hampir sebulan. Iya. Artinya nggak tahu. Kalau misalnya APBN mampu untuk mensubsidi, walaupun bebannya sangat besar, entah itu dari utang atau yang lain. Persoalannya kalau barangnya nggak ada gimana? Ya kan? Nah, ini yang harus itu dia. Harus diantisipasi pemerintah. Kita tidak berharap bahwa stabilitas ekonomi, stabilitas sosial bisa terganggu. Kita berharap konflik Timur Tengah ini bisa segera reda, stabilitas pasar energi bisa kembali terjaga, sehingga aktivitas ekonomi bisa kembali normal, dan kita semua tidak terus berada dalam kecemasan ya. Oke, Sobat Kontan, terima kasih. Terima kasih Bang Gede Sandra atas Om. insight-nya, dan sampai jumpa di podcast Kontan episode berikutnya. Salam. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.